Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Sudah siap ya untuk pelajaran pada pagi hari ini? Siap. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kita dimudahkan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke materi yang telah kita bahas di minggu kemarin, Bapak akan mengabsen kelas A TITL SMK Negeri 1 Purworejo. Yang pertama Anas, Hadir, Pak. Teguh, Hadir, Pak. Salma, Hadir. Anissa, Hadir, Pak. Hana. Hadir. Hana kenapa? Sakit. Sakit. Pak. Nah, jadi Bapak melanjutkan materi dari pertemuan kemarin, yaitu mengenai AutoCAD. AutoCAD ini merupakan bagian dari gambar teknik. Nah, dalam dunia kelistrikan atau dunia teknik, itu gambar teknik itu penting nggak sih? Penting, Hadir, Pak. Pak. Kenapa Mbak Oci? Untuk memberikan penjelasan untuk si pelaksanaan. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin lebih tepatnya yaitu gambar teknik digunakan sebagai sarana komunikasi antara si perencana dengan si pelaksana, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah motivasi. Ada yang bisa membantu untuk menjelaskan? Mas Teguh bisa? Ya, jadi di sini ada sebuah makalah. Ini saya ambil dari kitab karangan Imam Baduri. Di sini makalahnya berbunyi ta'anatul qalbi bimarghubin fi ma'al akhidi fil asbab. Sebuah cita-cita dan sebuah harapan adalah sesuatu keinginan yang tumbuh dari hati, yang dimana untuk mencapai itu kita membutuhkan suatu pengorbanan untuk meraihnya. Jadi tanpa suatu pengorbanan, tanpa suatu kerja keras, itu cita-cita kita tidak akan tercapai. Oleh karena itu Bapak meminta pada anak-anak semua itu untuk semangat untuk belajarnya. Siap ya? Siapa? Nah, jadi untuk capaian pembelajarannya pada fase E ini pesan didik itu yang pertama itu dituntut untuk memahami perintah dasar AutoCAD dalam mata pelajaran gambar. Lalu bagaimana sistem penilaian pada mata pelajaran gambar teknik? Jadi pada sistem penilaiannya yang pertama yaitu peserta didik nanti akan dinilai keaktifannya. Nah, ketika pembelajaran siapa yang aktif, siapa yang berperan dalam mengaktifkan kelas ini nanti akan mendapatkan nilai tambah. Lalu di akhir pembelajaran nanti juga ada penilaian akhir. Ini nanti yang digunakan sebagai penilaian. Nah, selanjutnya kita ke materi inti yaitu mengenai AutoCAD. Bagaimana cara menggunakan AutoCAD? Mbak Oci tahu? Belum pernah, Pak. Ya, jadi dalam menggunakan AutoCAD ini ada beberapa yang perlu kita perhatikan atau yang perlu kita ketahui. Kira-kira apa Mas Stefan yang harus kita ketahui? Mungkin fungsi dasar toolnya, Pak. Oke, nah benar sekali yang dikatakan oleh Mas Stefan. Jadi ketika kita ingin menggunakan AutoCAD, yang pertama harus kita pelajari adalah tool. Ada tools penting dalam AutoCAD. Yang pertama apa? Yang diketahui yang biasanya kita gunakan Line. line. Lalu, Rectangle. nah, lalu setelah itu apa, Mas Anas? Apa? Cut gunanya untuk apa? Oke. Itu. Nah, selain tools, kita juga harus mengetahui sistem koordinat. Bisa dibaca Mbak Anissa? Sistem koordinat adalah metode peletakan titik yang memiliki pola tertentu. Dengan sistem ini penggambaran menjadi lebih mudah dan terstruktur. Tidak
dalam AutoCAD dikenal 3 macam sistem koordinat, yaitu kartesius, polar, dan relatif. Ketiga sistem ini memiliki fungsi spesifik dan keunggulan masing-masing. Nah, jadi selain tools atau perintah-perintah dalam AutoCAD, kita juga harus mengetahui sistem koordinat. Sistem koordinat ini fungsinya yaitu untuk mempermudah dalam menggambar supaya gambar yang kita buat itu lebih terstruktur. Jadi yang perlu kalian garis bawahi dalam koordinat polar dan dimensi ini adalah jarak dan sudut. Nah, jadi setelah kita mengetahui tools atau perintah-perintah dalam AutoCAD, lalu kita mengetahui sistem koordinat, kita juga harus mengetahui sudut. Silakan Mas Teguh untuk mengisi. Ini kalau salah dibenerkan ya Pak? Ya. Oke. Bapak beri kesempatan satu anak lagi yang bisa menjawab. Anas, sebisanya nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi kita kembali ke awal, yaitu perintah dasar dalam AutoCAD. Mbak Anissa, perintah dasar dalam AutoCAD apa aja? File, Bisa ditulis di depan. Bagaimana anak-anak untuk tools atau perintah-perintah AutoCAD sudah paham? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? belum. Nah, sekarang kita penerapannya. Bisa dilihat ya. Jadi untuk penerapannya itu sebenarnya ada cara yang lebih mudah atau praktis. Misalnya kita mau membuat garis. Nah, itu bisa kalian nanti di AutoCAD-nya tinggal ketik L, lalu enter, lalu tinggal kalian masukkan berapa jaraknya atau bisa kalian klik itu ya. Nah, sekarang kita ke latihan. Nah, perintah apa saja pada AutoCAD yang digunakan untuk menggambar pada komponen di komponen tersebut? Mas Teguh bisa menyebutkan untuk saklar tukar? Untuk saklar tukar itu ada perintah lain. Lalu setelah itu? Setelah itu ada circle Pak. Nah, setelah itu? Cukup? Cukup Pak. Cukup. Untuk saklar tunggal, Mas Dimas? Saklar tunggal circle. Nah, anak-anak sudah bisa memahami untuk materi pada pagi hari ini. Sekarang Bapak ingin membagikan soal evaluasi untuk kegiatan pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Oke, waktunya sudah selesai. Silakan lembar jawaban dikumpulkan. Ngicip. Baik, cukup. Mas Dimas bisa dijelaskan? Baik Pak, untuk line itu membuat garis. Jadi untuk perintahnya itu menggunakan fungsi L, kemudian Oke, sekali lagi sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, Bapak minta untuk Mas Teguh bisa menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti pada hari ini. Silakan disampaikan di depan kelas. Jadi saya ingin menyampaikan ya Pak. Mungkin dari pelajaran yang pagi hari ini kita laksanakan, kita dapat mengetahui tentang berbagai macam perintah dasar dari AutoCAD dan bagaimana pengaplikasiannya di dalam proses pendesain instalasi seperti itu Pak.
Baik, terima kasih untuk Mas Teguh. Tepuk tangan untuk Mas Teguh. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit, jadi Bapak sampaikan sekali lagi untuk penugasan hari ini sebagai penguatan dan penilaian pertama Bapak berikan di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengerti ya? Dasarnya. Sekian cukup sekian. Sebelum kita akhiri, Ketua kelas silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa dimulai. Nah, cukup. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Crack it.